hari yang baik yang Engkau jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan, biar setiap kami Tuhan ada di dalam kuasa dan kendali yang daripada Tuhan. Kami terus mau membangun manusia roh kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami. Lewat kami merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, ajari kami dan jadikan kami Tuhan. Untuk kami satu frekuensi dengan apa yang berasal daripada roh-Mu ya Bapa. Sehingga manusia batiniah kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Seperti yang Engkau mau. Mari roh kebenaran, ajari kami. Roh Kudus, penolong kami, mampukan kami untuk kami berjalan seperti yang Engkau mau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ikut streaming. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin kita belajar ya saudara, bagaimana hambanya sudah menjabarkan ketaatan total. Ketaatan total itu percaya penuh kepada Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Ya saudara, kita ulang dalam 1 Korintus 10 ayat 13 seperti kemarin ayat yang terakhir. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin ya saudara. Di dalam Tuhan selalu ada jalan karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya saudara-saudara. Itu yang Alkitab tulis sehingga kamu saudara dan saya dapat menanggungnya. Setiap masalah apapun yang kita hadapi ya saudara-saudara, itu ada jalan keluar. Alkitab yang menjamin ya saudara, Alkitab yang menjamin kepadamu jalan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin ya saudara-saudara, amin sekali. Karena ini firman bukan janjinya manusia. Kemarin dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang biasa dan tidak akan melebihi kekuatanmu dan ada jalan keluar di dalam Tuhan. Itu hamba Tuhan yang Bu Nani kemarin sampaikan yang ayat-ayat terakhir ini ya saudara. Tapi kemarin diceritakan bagaimana kita ini harus membangun. Diawali membangun manusia roh kita. Untuk kita dapat melakukan ketaatan seperti yang Tuhan mau ya saudara. Hari-hari ini saya itu sedang merenungkan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Judulnya itu minyak seorang janda. Kita baca aja yuk supaya mereview setiap kita. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.
Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ada seorang istri daripada seorang nabi ya saudara-saudara. Dikatakan bahwa hamba ini takut akan Tuhan. Dia di dalam ada kesesakan ya saudara-saudara. Ketika menghadapi pergumulan di dalam pembayaran hutangnya ya saudara-saudara. Sehingga anaknya itu mau dijadikan budak. Itu adalah sesuatu pergumulan yang sangat berat bagi seorang ibu ya saudara-saudara. Bagaimana anaknya itu dipertaruhkan untuk bisa membayar hutang. Ketika persoalan itu datang, istri daripada nabi ini datang kepada Elisa ya saudara-saudara. Datang ke alamat yang tepat. Demikian juga saudara saya. Hari-hari ini saya banyak ya saudara-saudara mendengar dan menerima chat, ayo ibu doakan, ayo ibu menceritakan, mencurahkan isi hatinya. Bagaimana kesesakan demi kesesakan yang dialami ya saudara. Istri daripada hamba Tuhan ini datang kepada Elisa, datang ke alamat yang tepat. Jadi datang ke alamat yang tepat ya saudara-saudara. Jangan datang ke tempat yang lain yang mungkin bisa memberikan solusi sesaat. Mungkin datang ke paranormal, datang ke orang pintar ya saudara-saudara. Jangan kita mendukakan Roh Kudus seperti firman Tuhan yang kemarin ya saudara, judulnya jangan mendukakan Roh Kudus. Tapi kita belajar, kita datang kepada Tuhan, kita datang bagaimana pergumulan kita ini kita hadapkan kepada Tuhan ya saudara. Ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa, balik ayat yang kedua, ini jawab Elisa ketika diceritakan apa yang menjadi kesesakannya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Artinya ya saudara-saudara, di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ini jaminan Tuhan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi Tuhan itu tidak memakai, seringkali itu mujizat itu yang ada pada kita sendiri ya saudara. Seperti ketika Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat ya saudara-saudara. Itu yang akan dapat melakukan mujizat Tuhan. Apa yang kau punya di rumah? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Terjemahan yang lain dikatakan semua sebotol kecil minyak zaitun. Sebotol kecil. Terus lalu berkatalah Elisa, ini firman-Nya, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ini firman-Nya ya saudara-saudara.
disuruh pergi meminjam bejana-bejana kepada tetangga-tetangganya. Jangan terlalu sedikit ya saudara. Kalau kita pikir secara daging, punya minyak cuma sebotol kecil. Ini pinjem bejana-bejana yang banyak. Kalau menurut pikiran manusia enggak diceritain ini perempuan ini, janda ini tidak berpikir ini buat apa, tidak komplain, tidak bertanya ya saudara-saudara. Cuma taat. Pergilah pinjam kepada tetangga-tetanggamu bejana-bejana, jangan terlalu sedikit. Lalu tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah ya saudara. Kenapa tutup pintu? Mungkin tetangga-tetangganya ini kepo sukanya ya saudara-saudara. Kita kan sering kepo juga, pengen tahu urusan orang, pengen tahu. Itu bejana-bejana pinjem-pinjem banyak-banyak tuh buat apa gitu ya saudara-saudara. Maka tutuplah pintu firman-Nya. Supaya apa? Kita tidak mendengar noise orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita dapat firman, kita lakukan dengan ketaatan. Kita tutup pintu hati kita dari segala suara-suara yang tidak membangun ya saudara-saudara. Karena itu akan menggoyahkan iman percaya kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Lanjut ayat yang kelima, pergilah, ini dikatakan perempuan itu daripadanya. Tutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Artinya perempuan ini, janda ini meresponi ya saudara-saudara apa yang menjadi firman daripada Nabi Elisa. Pinjam bejana, tutup pintu, tuang minyak ke atas bejana. Kalau menurut pikiran minyaknya sedikit, mungkin lebih gede bejananya ya saudara-saudara. Tapi ia lakukan, itulah ketaatan ya saudara. Enggak pakai mikir, pokoknya nurut Tuhan, jalan. Itu poin yang ketiga yang Ibu Nani sampaikan. Bertindaklah meresponi apa yang difirmankan dengan aktif ya saudara-saudara. Langsung dilakukan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Ini perlu latihan ya saudara-saudara. Tidak bisa instan. Mungkin sekali waktu kita dapat firman kita gagal. Sekali waktu kita ragu-ragu, kita bimbang. Akhirnya tidak terjadi apa yang difirmankan Tuhan. Itu perlu latihan ya saudara. Sampai kita sendiri mengalami seperti yang Tuhan mau ya saudara-saudara. Karena itu butuh kita bangun manusia roh kita. Supaya satu frekuensi dengan roh Tuhan. Lewat pujian penyembahan, lewat saat teduh kita, lewat pembacaan firman Tuhan. Itu membangun manusia roh kita ya saudara-saudara. Sehingga kita ini nurut saja, apa yang Tuhan mau lakukan. Seperti Abraham kemarin, keesokan harinya, pagi-pagi Abraham itu meresponi apa yang Tuhan mau untuk mempersembahkan Ishak anak satu-satunya ya saudara-saudara. Keesokan harinya pagi-pagi artinya dia langsung lakukan, enggak pakai pikir lagi ya saudara. Seperti perempuan ini, pergilah perempuan itu ya saudara. Pinjam bejana langsung tutup pintu, lakukan apa yang Nabi Elisa katakan. Dan itu sesuatu yang ajaib ya saudara-saudara. Minyak yang sedikit itu, sebotol kecil itu terus dituang dan dituang dengan bejana-bejana yang mungkin puluhan dipinjam dari tetangga-tetangganya. Sampai tidak ada lagi bejana yang kosong. Alkitab tulis seperti itu ya saudara-saudara. Artinya keajaiban terjadi. Jalan keluar terjadi ketika ada ketaatan dalam hidup saudara dan saya. Untuk meresponi apa yang Tuhan mau. Mari saudara-saudara, jangan kita maunya mujizatnya saja. Tapi ini kita harus belajar ya saudara-saudara. Ayo bangun,
manusia roh kita. Sehingga ketaatan demi ketaatan dari mulai perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara dan saya. Saudara, Alkitab menulis di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya saudara, dari kuasa yang ada di dalam manusia roh kita. Yang bekerja itu jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Karena Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup saudara dan saya. Ujungnya janda ini dapat melunasi hutangnya. Bahkan bisa ada lebihnya ya saudara-saudara. Untuk menyambung hidup, kelangsungan hidup daripada keluarganya ya saudara-saudara. Itulah Tuhan kita. Tidak memberi yang pas, tapi bisa memberikan satu kelimpahan dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya ketaatan ya saudara-saudara. Mari kita belajar sama-sama. Ayo bangun manusia roh kita. Supaya kita ini tidak bertindak dengan keinginan daging. Karena kalau keinginan daging nggak nyampe, frekuensinya nggak sama ya saudara-saudara. Kalau dipikir minyak sedikit mana cukup, buat satu bejana aja mana cukup ya saudara. Tapi cerita ini tidak bilang begitu ya saudara-saudara. Dan kita belajar, bagian kita nurut apa yang firman katakan. Dan ujungnya kita akan melihat kuasa yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Ada keajaiban, ada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada menjadi ada, itu firman yang katakan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Alkitab yang tulis begitu ya saudara. Mari sama-sama kita bangun manusia roh kita. Terus diperbaharui manusia batiniah kita dari hari ke hari. Lewat hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Ada jalan keluar dalam hidup setiap kita. Masalah pergumulan kita hadapkan kepada Tuhan. Dan kita percaya di dalam ketaatan itu ada perkara-perkara yang ajaib. Bisa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena dialah jalan. Ada jalan keluar ketika saudara dan saya belajar di dalam ketaatan apa yang Tuhan mau. Amin ya saudara. Itu saja yang saya bisa sharekan. Biar kebenaran firman ini membangun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan setiap kami Tuhan. Membangun manusia roh kami. Dari hari ke hari Tuhan. Mungkin kemarin kami gagal. Tapi kami mau Tuhan. Terus Tuhan. Maju dan maju. Karena Engkau yang sudah bilang. Sudah katakan bahwa kami akan menjadi kepala. Dan tidak menjadi ekor. Kami akan terus naik dan tidak akan turun. Biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Dan Engkau sanggup memberikan semua apa yang menjadi beban kesesakan kami. Seperti cerita minyak seorang janda ini Tuhan. Engkau membuat keajaiban ketika perempuan janda ini menuangkan minyak ke atas bejana-bejana yang dipinjam dari tetangga-tetangganya. Engkau sudah melakukannya Tuhan. Cerita ini ditulis di dalam firman. Supaya apa? Supaya kami meresponi apa yang Engkau mau Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatan kami. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kemampuan untuk kami mengikuti apa yang Engkau mau. Sehingga jalan keluar yang sudah Engkau sediakan itu menjadi jalan dalam hidup setiap kami. Engkau sendiri Tuhan yang bilang kami dapat menanggungnya. Oleh sebab itu mari Roh Kudus ajari terus kebenaran firman-Mu. Dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi manusia-manusia yang kuat di dalam Engkau. Berakar kuat di dalam Engkau. Bertumbuh di dalam pengenalan kami
di dalam firman-Mu. Mari Roh Kudus, terus jagai hati kami, jagai pikiran kami, untuk kami selalu sefrekuensi dengan apa yang Engkau mau. Sehingga manusia roh kami Tuhan mampu mengerjakan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Karena kami tidak memakai hikmat manusia, tapi kami memakai kekuatan yang daripada Tuhan. Mari Roh Kudus, jalan bersama dengan kami. Tuntun langkah demi langkah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami mau mengalami Tuhan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang mustahil bagi kami. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Karena segalanya mungkin bagi-Mu Tuhan. Kami tetap percaya kami memiliki Allah yang penuh kuasa, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang tidak dapat dibatasi dengan kekuatan secara manusia. Karena itu ya Tuhan, mari Roh Kudus ajari kami. Ingatkan akan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah tertulis di dalam firman-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap kami punya respon, bertindak untuk melakukan bagian kami seperti yang Engkau mau di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati akan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk terus menegakkan, mengendalikan akan seluruh pemerintahan yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kebijaksanaan daripada Bapak Presiden kami beserta jajarannya, wakilnya juga Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang berotoritas atas keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk semuanya. Biar damai sejahtera, kesejahteraan yang daripada Tuhan juga ada atas bangsa kami. Setiap keputusan-keputusan yang diambil ada hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Sehingga membawa Tuhan kesejahteraan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemimpin kami, hamba-Mu Ibu Nani, Kau juga berkati, tutup bungkus senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Kemanapun hamba-Mu pergi, ada perlindungan yang daripada darah Yesus, ada pasukan malaikat-Mu yang senantiasa mengawali. Sehingga hamba-Mu tetap Tuhan ada di dalam kuasa perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga butuh Tuhan. Pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Sehingga dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, kami mau berjalan sepanjang hari ini. Mari saudara, kita mau mengadakan pengurapan. Tuhan, inilah minyak yang sudah kami bubuhkan di atas tangan kami. Ya Roh Kudus, Roh Tuhan berkuasa atas hidup seluruh kami ya Bapa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perlindungan-Mu yang sempurna menjagai keluar masuk kami. Dalam nama Yesus, pikiran Kristus Yesus ada dalam pikiran kami. Gantikan Tuhan dengan pikiran-pikiran yang daripada-Mu. Lepaskan kami Tuhan dari pikiran-pikiran yang daripada-Mu di dalam nama Yesus. Mata kami Tuhan, telinga kami, mulut, bibir kami Tuhan, semuanya ada di dalam pengaturan-Mu yang sempurna. Hati kami Tuhan, terus kami mau melekatkan kepada-Mu. Biar ada keintiman yang daripada-Mu Tuhan. Kami terus mau membangun manusia batiniah kami Tuhan bersama dengan Engkau. Sehingga lewat hidup kami Tuhan terpancar kehidupan yang daripada-Mu. Segala pemberontakan kami, ketidaktaatan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Patahkan dan hancurkan semuanya, cabut dari hidup kami Tuhan.
gantikan dengan ketaatan yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, mengurapi setiap tangan-tangan kami. Di dalam nama Yesus kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup setiap kami. Dan jadikan setiap kami saluran berkat seperti yang Engkau mau. Sepasang kaki kami juga kami serahkan semuanya kepadamu. Biar Engkau Tuhan yang menjagai langkah-langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Karena ada firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita dalam jalan-jalan hidup kami. Menjadi terang untuk setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya. Biar termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, berkat anugerah kemurahan Tuhan, persekutuan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan ada bersama dengan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami terima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.